Sebelum menampilkan data, saya tambahkan beberapa data dulu ya. Ini apanya nggak boleh sama ya, ID pelanggannya. ID pelanggan nggak boleh sama. Di sini ada 3 pemakaian ya. Sekarang kita mau nampilkan di sini. Ini yang sebelumnya kita komentari, kita hilangkan komentarnya, kemudian kita akan mengirimkan variabel data ya di indeksnya. Jangan lupa di save, kemudian kita ke pemakaian model, kita bikin function get. Dan sini. Oke, untuk relasinya ini agak rumit ya. Di sini ada 3 tabel yang saling berrelasi, yaitu tabel pelanggan, tabel pakai, dan tabel bulan. Untuk select-nya ini nanti kita ambil tabel pelanggan itu ID pelanggannya, kemudian nama pelanggan. Kemudian di tabel pakai kita ambil ID pakai tahun, awal, akhir, dan di tabel bulan kita ambil ID bulan sama nama bulan. Di tabel tagihannya kita ambil statusnya. Jadi select itu tadi, kemudian dari tabel pelanggan. Kita ambilnya dari tabel pelanggan, karena kita ngambilnya berdasarkan pelanggan ya. Jadi di join dengan tabel pakai, di mana ID pelanggan di tabel pelanggan itu berelasi dengan ID pelanggan di tabel pakai. Kemudian tagihan sama juga, di tabel tagihan itu dia tunggu di tabel tagihan. Ya, ini belum, bukan pelanggan ya, tapi tagihan. Di tagihan itu dia ID pakai yang berelasi dengan ID pakai di tabel pakai. Kemudian tabel bulan itu
dia berelasi dengan tabel pakai. Di tabel pakai dia ada juga bulan yang berelasi dengan ID bulan di tabel bulan. Kemudian kita save ya. Selanjutnya kita ke indeksnya. Nah, kita for each di sini. Sebelumnya untuk update nih kita nggak perlu update ya. Nah, jadi ketika dia salah ngisi data, dihapus saja gitu, kemudian ganti data yang baru. Oke, kemudian kita for each di sini kita menampilkan nomor ya. Kemudian ID pelanggan sama nama pelanggan. Ini satu kolom, kemudian nama bulan, tahun, satu kolom, awal, ini awalnya awal pemakaian ya, kemudian akhir pemakaian di bulan tersebut, kemudian jika lunas ya, data ini bukan lunas ya, ini status. Jika statusnya lunas akan tampil span ya, kayak apa dia, kayak labelnya nanti lunas. Kemudian selain itu maka akan tampil labelnya belum bayar gitu ya. Kemudian delete nih juga akan diarahkan ke controller nanti pemakaian delete. Kita save, kita lihat hasilnya. Artinya ada salah di query-nya, kita cek di query-nya. Ini juga ada merah nih, kenapa ya? Ini berkurang ini ya. Titik 2 sini, kita save dan kita cek di query-nya. Ini tabel bulan, dia ini adalah ID bulan ya. Kita save, kita lihat lagi. Ini kosong, ini harusnya ada isinya ya. Kita cek dulu. Kita print R isinya dari data pemakaian ini ya. Kita lihat. Oh, ini kosong ya. Kosong karena oh, ini ID pakainya nggak masuk. Berarti pas tambah data kemarin ada kesalahan kayaknya. Di pemakaian modal, pas tambah data ke tabel tagihan ya. Tabel tagihan, dia ID pakainya nggak masuk karena ID tagihan ini ini bukan ID tagihan ya, tapi ID pakai.
Kita save. Kemudian di sini kita harus isikan ya ID pakai ini. Ini harus masuk ke sini. Ini kita kopikan ya. Copy. Ini masuk ke sini. Kita cek dulu tagihan 1 ini dia harusnya yang paling lama ya. Ini ya. Ini ya betul, ini yang ini. Kemudian tinggal ngurutkan aja lah ya. Ya. Oke. Kita coba kita refresh lagi. Nah, ini datanya sudah ada. Sekarang kita yang ini kita hapus. Kita save, kita ke indeks. Oke, ini sudah keluar datanya. Di sini karena belum bayar ya, jadi masih statusnya keluar yang labelnya belum bayar. Selanjutnya kita mau delete ya. Selanjutnya kita ke delete. Nah, kita diarahkan ke pemakaian delete. Untuk delete ini kita akan menghapus 2 table ya. Yang pertama kita hapus row di table pakai, di mana ID-nya sama dengan ID. Di mana ID pakai sama dengan ID. Kemudian kita juga akan menghapus row di tabel tagihan, di mana ID pakai sama dengan ID. Jadi nanti sekali delete nanti akan mendelete 2 ya. Mendelete di tabel pakai, mana ini, di mana ID pakainya mana yang kita pilih tadi, kita delete. Dan kita akan mendelete tabel tagihan di mana ID pakai yang sama dengan di tabel pakai ini juga akan itu terhapus. Oke, misalnya kita hapus yang ini ya, yang Andi. Hapus, oke, hapus, oke. Ini berhasil terhapus, tapi kita belum apa ya, kasih alert ya. Nanti kita kasih alert. Kita lihat dulu di database-nya. Ini sudah berhasil terhapus ya. Ini juga akan ikut terhapus. Nah, dia juga ikut terhapus ya. Di ID yang sama juga akan ikut terhapus. Kita betulin dulu yang ini. Kita bisa kopikan yang dari pelanggan ini kan sudah ada ya. Biar cepat. Ini. Tinggal kita ganti URL-nya, set URL-nya. Untuk set URL-nya kita arahkan ke pemakaian. Kita coba lagi, hapus 1 data lagi. Kita refresh ya. Ini sudah 2. Yang ini kita hapus. Kita hapus, data berhasil dihapus, diarahkan ke pemakaian. Oke. Sekian untuk video kali ini.